kalau saya lagi ada bisa jadwalnya, kalau ditawarin kalau saya bisa saya berangkat. Jadi akhirnya saya berangkat dan sampai ke Hong Kong saat ini ya. Alhamdulillah. Jangan lupa kalau nggak ada kegiatan apa-apa bisa mampir di restoran di daerah mana? Ya, itu sedikit aja selipan dikit ya. Ya, habis COVID omset turun. Terjadilah perpecahan ya. Halo. Alhamdulillah. Ini kalau aku berbicara mungkin kan udah sering dengan cerita ya pada saat saya akhirnya memeluk agama Islam. Tapi tidak hanya dalam waktu 1 minggu, 2 minggu enggak. Saya mempelajari Islam itu 4 tahun. Masya Allah. Oh, lama juga ya. Dengan ya duduk mas. Ya. Kalau dari jauh kelihatannya kayak mimbar ya. Dan selama 4 tahun ini saya benar-benar belajar. Tapi mungkin karena saya menjadi pembawa acara di TV, saya banyak sekali ketemu para ulama-ulama hebat. Tapi saya harus pilih satu yang harus bisa saya pegang pada saat itu. Jadi pada saat kalau pernah dengar berita, wah rumah saya diganggu itu ya. Ada 2 orang yang membantu. Salah satunya ada Ustadz Sam, ya yang di Selandia, dan satu lagi Habib Usman. Padahal teleponan nggak pernah, jalan nggak pernah, hanya ketemu di tempat acara. Tapi pada saat itu saya memilih Habib Usman karena Ustadz Sam belum menikah kan, dan dia lagi mau menuju menikah. Kalau saya gangguin dengan pertanyaan-pertanyaan pasti gue ganggu banget nih. Udahlah Habib Usman aja, istrinya temen gue. Dari situ akhirnya saya mempelajari Islam lebih jauh. Kenapa saya semakin cinta dengan Islam? Karena penyampaian dari Habib Usman ke saya, apapun yang saya tanyain, baik itu berita viral tentang para ulama, Habib Usman sama sekali tidak menjelekkan siapapun. Tapi dia selalu menjawab yang menurut saya, ya ini jawaban yang saya cari. Saya tipe orang karena mungkin basic saya pembawa acara, jadi kalau jawabannya nggak pas, saya tipe yang cecer terus sampai jawabannya menurut saya pas, next. Ujung-ujung menuju saya mau masuk, dan hampir yakin banget tiba-tiba ada berita lagi ulama juga. Jam 3 pagi Habib Usman harus angkat, saya sih nggak tahu. Udah lihat belum Bib beritanya? Baru bangun tadi nih. Bib, lihat Bib, saya kirim linknya. Gimana itu Bib? Wah, dahsyat bukan main. Gak sampai 5 menit beliau jawab yang menurut saya akhirnya saya bisa mimpi indah. Dari situ saya bilang, ya Allah, di Ramadan tahun ini ya, Ramadan kemarin itu saya bilang, saya biasanya mengisi acara Ramadan full 1 bulan. Tapi kalau Allah kasih kehendak, saya dikasih kerja 2 minggu aja. 2 minggunya biar saya fokus ibadah. Semuanya Allah jawab, kerjaan dapatnya 2 minggu. Alhamdulillah. Persis seperti yang saya ucapkan, tidak lebih. Dari situ saya kembali ketemu dengan Habib Usman, dan di bulan itu Habib Usman hampir 1 bulan full ngisi acara bareng sama saya di Brownies. Jadi intensnya kita ketemunya lebih dekat lagi. Dan gak tahu biasanya ulamanya itu bergantian, tapi di kemarin itu Habib Usman terus, Allah udah atur semuanya. Dari situ timbullah pemberitaan ramai, tapi akhirnya saya memutuskan agama Islam. Dan ketika saya mau masuk Islam, saya bilang, tidak jadi hari ini. Karena saya kepengennya pada saat saya masuk Islam, baju saya bagus.
wangi, bersih dan baru. Karena saya mau memasuki babak yang baru. Ditunda lagi lusa, dan itu tanggal yang beliau pilih. Dari situ akhirnya saya sudah memeluk agama Islam. Sebelum saya wudhu diajarkan sama beliau, pertama saya takut. Bib, Betul. bagaimana dengan sholatnya? Saya ingin sempurna sholatnya. Beliau bicara, kalau Allah udah bilang ya, pasti Allah kasih tahu caranya. Oke, Bib. Saya masuk ke musholanya beliau karena memang saya kepinginnya hanya orang-orang tertentu aja. Sekeliling saya pun gak saya kasih tahu sama sekali. Pada saat saya ucap syahadat, saya masih belum begitu paham, tapi saya ikutin dari Habib, dan Habib menangis. Saya bingung, saya masuk Islam kenapa dia yang menangis? Saya masih gak ada kepikiran apapun. Tapi ketulusan hati beliau itu yang membuat saya tuh, kenapa dia nangis ya? Saya bingung. Setelah itu beliau bertemu, kita ngobrol setelah saya masuk Islam, lalu saya pulang. Pemberitaan di tok-tok ramai. Wah, udah masuk Islam. Saya diam aja. Gak rame, diam. Tiba-tiba teman saya yang tinggi besar itu, Aikun. Saya baru, ini di on air TV ditonton jutaan orang. Lu di Islam ya? Apa sih lo? Lu di Islam ya? Apaan sih lo, tumben lo makanan gua kalau bawa, katanya. Di bulan puasa biasanya saya tak ambil. Enggak, emang gua lagi gak makan di siang hari gitu. Oh iya. Lusanya tuh, lihat tuh. Kok orang bisa tahu lu Islam, gua enggak? Lu di Islam kan? Apaan sih lo? Penasaran dia. Singkat saya tetap nggak ngaku. Saya menuju malam takbir, saya telepon sahabat saya ada Lesti. Lesti tahu? Tahu. Nggak, maksudnya dia tahu Lesti saya Islam. kita. Dia pasti. Dia tahu saya Islam. Jadi Lesti, saya telepon sama dia. Dek, besok sholat ini. Iya, kok mau sholat bareng Dedek. Tapi kan lu sah perempuan. Saya laki-laki. Itu laki lu bangun gak tuh ntar tuh? Iya masih kakak aja ya gitu. Ama bilang saya bercanda mulu ya. Jadi kayaknya oke deh. Udah deh kita mendingan obrolin aja yuk di Senayan City katanya. Oke. Saya bilang kayaknya gak mungkin ya Lesti. Udah deh, saya ucap dalam mobil saya, siapapun orang saya temui di dalam mall yang menyapa saya, baik saya kenal atau jemput, ketika dia nyapa saya duluan, saya akan numpang sholat di dia. Itu, ya, itu yang saya ucapin. Pertama kali saya masuk mall, siapapun yang nyapa saya, siapapun yang minta foto, saya akan numpang sholat di rumah dia. Saking kita aduh ntar tahu nih orang nih tahu nih ya. Pokoknya tahunya setelah gue sholat deh, jangan enggak deh. Ntar tiba-tiba keluar masjid langsung wartawan. Agak takut kita ya. Karena pengennya fokus minta sama Allah. Percaya atau enggak, ucapan itu harus dipertanggungjawab. Baru masuk mall. Ikun. Turunlah manusia itu dari eskalator dan hanya dia yang menyapa saya. Ya Allah, lagi dibilang, halo, saya bilang gini, gak ada manusia lagi ya Allah. Dia turun sampai bawah, saya langsung bisikan dia biar suaranya gak gede di mall. Ya, gua Islam. Lu jangan berisik, gua mau numpang sholat di rumah lu. Tuh kan apa gua bilang, lu Islam kan? Tetap kenceng suaranya. Jadi saya sampaikan pada saat itu, kenapa saya tutupi, karena saya pengen fokus ibadahnya. Jadi beliau akhirnya bisa menerima. Saya sholat id di tempat beliau, disuruh datang jam 3:30 pagi. Karena saya nggak tahu
sholat id jam berapa? Saya bangun jam 3, udah rapi gitu. Kebetulan saya ada baju-baju, bukan baju baru, tapi ada baju-baju baru juga, tapi nggak, memang saya persiapkan untuk lebaran. Tapi ini kayaknya subuh-subuh jadi gonjreng banget ya, jadinya nggak pas. Ganti, tiba-tiba 3.15 jalan. Saya bawa tim saya, ya ada abangnya saya bawa juga ke sini. Dia, saya bilang temenin yuk bang sholat id, kebetulan dia juga sebatang kara ya. Jadi saya bilang temenin yuk dengan alasan saya pengen dia bisa buka Google Map. Saya nggak bisa buka Google Map. Kalau saya ini kok dia geser ya, saya nggak bisa. Saya berharap dengan dia, benar-benar. Ternyata orang di sebelah saya yang saya bawa nggak bisa juga buka Google Map. Rumahnya Igun di Bintaro. Mau sholat id, portal, nyangkutnya di depan rumah Inul. Ini kenapa di sini lagi gue ya? Sampai udah deh, Allah boleh nggak kita salah telepon nih ya, itu manusia udah telepon di mana jam 4 pagi. Ini ustadz aja masih mulai masih kita udah jam 3 udah mandi udah wangi. Dia udah marah-marah setengah 4 pagi udah di mana? Saya datang. Akhirnya saya bilang, ya Allah saya nggak tahu nih, pokoknya yang nggak ada portal saya ikutin, yang nggak ada portal saya ikutin. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kita udah di gangnya dia. Bener-bener lagi bilang ya Allah kita diizinin sholat ini, ya kita udah sholat, kita udah jalan, dia udah tengah jalan di jalan kaki, kita ditinggal, dia kita parkirin dong mobil di pinggir jalan. Pada saat itu emang ini tetangga lu masih sepi pada nggak sholat. Dia nggak jawab, gue udah wudhu. Gue nanya, lu jawab lu udah wudhu. Ini maksudnya apa sih, nggak ngerti gue. Tetangga lo, iya gue udah wudhu. Hah, gue udah wudhu? Kayaknya saya bingung, cuman karena saya masih baru saya nggak jawab, saya diem aja, ikutin aja di sebelah dia. Masuk di masjidnya di Bintaro, ya Allah, masjidnya AC-nya, kacanya masih berembun semua. Gak ada orang satupun. Cuman dia mau datang, ini gak ada orang, emang belum ada, nanti jam 6-an, ngapain kita jam segini? Gue ngincer tiang ini buat sandaran gue, katanya. Cuman gara-gara dia mau bersender, kita di calling dari setengah 4 pagi. Karena pendatang baru saya dia aja, nanya numpang. Dah, pulang dari situ, saya berharap baru saya upload. Dari masjid dari upload. Handphone udah nah, pasti dia bikin ulah, saya diam. Udah habis dia makan ketupat. Sampai rumahnya, khayalan saya tuh kayak orang-orang lebaran makan ketupat, opor, rendang. Di rumahnya hanya ada empek-empek. Dan itu pun diangetin. Berarti bekas ya. Saya lagi bilang begini, ini gue tuh khayalan gue tuh gue makan ketupat, makan opor, makan rendang. Gak ada, gue mah malam katanya. Saya pikir udahlah yang penting gue udah dikasih tumpang. Sholat ya udah selesai. Dari situ akhirnya saya ditawarkan sama beliau untuk haji. Enggak tapi alhamdulillah dari situ singkat cerita saya bertemu dengan orang baik, orang yang sangat baik. Dia menawarkan saya haji dan saya baru oke. Tapi kan semua Allah yang udah atur ya. Sampai akhirnya saya berangkat umroh kemarin yang pertama. Berangkat umroh yang pertama itu benar-benar saya bawa 17 orang, tapi saya nggak mau dengerin, saya dengar ustadznya aja fokus. Ustadznya kalau ke belakang kan ada lah yang upload story belum ya, upload ini belum, dan kita diem ya. Sampai di situ akhirnya saya masuk di Masjid Nabawi. Di situ baru saya mulai bergetar. Rasanya. Pada saat itu saya sholat seperti yang saya lakukan di Jakarta. Saya dibimbing sama ustadz. Dan saya hiraukan semua kanan kiri saya fokus di situ. Tapi di situ Allah semuanya jawab. Kenapa saya bilang jawab? Karena pada saat di Nabawi saya nggak paham tentang air zam-zam. Saya asisten entah di mana. Bawa 16 orang, pokoknya saya
pun tak nampak. Saya diam aja. Saya cuma ngelihat kenapa pada duduk di situ. Tapi langsung ada yang kasih saya air. Jadi saya, oh ini air Zam-Zam. Jadi maksudnya Allah pada saat itu adalah saya dikasih belajar sendiri tanpa selalu dikasih tahu oleh orang lain. Udah saya berjalan, mereka baru datang. Udah minum air Zam-Zam, telat. Udah, saya pergi dulu, keluar dulu sampai nunggu subuh. Ya, makan ini saya nikmati banget, satu persatu saya nikmati. Tapi pada saat di hari ketiga saya di Madinah di Masjid Nabawi, itu saya bertemu dengan ulama di sana dan beliau waktu saya sholat, selesai sholat, dia peluk saya, "Are you okay?" Padahal saya sholat tidak menangis. Saya hanya sholat biasa saja, berdoa yang biasa saja. Tapi beliau langsung rangkul saya, "Are you okay?" Saya mau bilang oke, munafik. Saya nggak mau bilang oh nggak oke, nanti dia nanya lagi gue nggak bisa jawab. Saya cuma gini, karena saya bingung dua-duanya. Jadi saya sholat lagi, hari yang sama ada lagi yang ngerangkul saya, terus dia ngomong pakai bahasa Arab. Saya bilang saya nggak bisa. Ya, saya cuma bilang I'm from Indonesia. Terus dia bilang pakai bahasa Arab lagi, Assalamualaikum Alif. Dari situ saya akhirnya nggak begitu pusingkan itu. Berikutnya saya sholat lagi, berikutnya ashar. Banyak orang yang di belakang saya ini, tapi kenapa dia kasih tangan saya Assalamualaikum Alif. Dari situ pun saya mulai jangan sampai ini ada yang ngerjain gue ya, karena keseringan di TV acara-acara kerjaan-kerjaan ya. Jadi saya suzon, ya Allah maafin deh. Saya sampai segitunya, sampai akhirnya saya Jumatan saya alhamdulillah umroh pertama saya dapat 2 kali Jumat. Jumatan di Nabawi cuma telat 5 menit, kita udah langsung agak dapat tempat. Asisten gini dari jauh, hah? Kenapa? Full. Hah? Kita udah sampai sini, kita lagi Jumatan di depan aja. Nggak mau, harus di masjid. Nggak bisa di pelataran, harus di masjid. Pada saat itu saya melihat ada tangga kan naik ke atas. Tim gratis ikut. Saya bilang harus ikut. Kenapa saya bilang harus ikut? Karena kita udah di situ, lu nggak boleh yang namanya untuk mundur, maju. Naik ke atas benar-benar kagak ada atapnya ya. Kita Jumatan mantap. Panas. Langsung kita nggak pakai alas lagi, atap lagi, enggak, langsung set. Begitu dekatnya matahari dengan kita. Tapi saya cuma ngomong gini, ya Allah, aku cakep kau yang ngasih, jelek juga kau yang ngasih. Pokoknya terserah, aku harus Jumatan di sini. Cobaannya dari orang sekitar paling kuat. Sebelum berangkat saya bawain kipas satu-satu dagangan TikTok. Nih ya, katanya di sana panas, takutnya lu pada panas. Bisa-bisanya pas Jumatan semua pada begini, kipasnya pada begini semua. Kipas gue kan? Pada bawa kipas sendiri-sendiri, kita gak dibawain. Mantap gak? Mau, ya Allah, sabar, ikhlas, biar aja dia adem, biar adem. Saya gak ngomong apa-apa lagi, kita mau dengerin ceramahnya kan pakai bahasa Arab ya. Kita diem aja nganggung, tertib deh, pokoknya kita gak ada komplain sama Allah, gak ada. Kita tertib dengerin kayak orang ngomong gitu. Tiba-tiba di punggung saya itu angin dingin. Terus mereka masih pada pakai kipas. Ngapain masih pakai kipas lagi? Ini udah dingin. Orang panas banget ini dingin. Ya Allah, saya doang yang dingin berarti. Ya Allah, terima kasih dalam hati saya nggak ucapin lagi. Ya Allah, makasih. Mereka pada sibuk pakai kipas, saya nggak pakai ngapa-ngapain. Punggung saya angin dingin, ibu.
Itu dari situ saya bilang, ya Allah, untung saya nggak kegerutu. Udah segitu nikmatnya. Sampailah akhirnya saya di Mekah. Sampai di Mekah saya bingung karena kanan kiri saya semuanya sudah menangis. Saya masih fokus dengerin ustadznya dengan arahan-arahannya. Pada saat itu akhirnya kami melakukan tawaf dengan sesuai sampai dengan selesai. Tapi pada saat itu saya tentang Hajar Aswad, banyak yang wah ini gini, udahlah lu mundur, udah gue yang segede-gede aja gak berani gitu. Saya cuma ngomong begini doang, ya Allah, kan aku begini engkau yang mau, aku sampai sini juga engkau yang mau. Gak mungkin gak bisa ya Allah, pasti bisa. Gak mungkin gak bisa ya Allah, pasti bisa. Lalu saya sholat duha dulu. Sebelum saya cium Hajar Aswad, saya sholat duha dulu. Tapi yang hati agak ciut, kalau gue kegencet nih selesai. Enggak lah, bisa. Teman-teman yang nakutin, jangan sampai ntar di sholat jenazah dulu loh katanya. Dah, saya bisa. Saya ngomong lagi, ya Allah, saya pasti bisa. Udah saya tinggalin tuh mereka membisik ya. Saya udah kayak orang bawa kamera aja, udah saya gini, udah jalan, ya Allah pasti bisa ya Allah, ini pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa ya Allah. Saya terus ucapin saya pasti bisa ya Allah, saya pasti bisa, ya Allah saya pasti bisa. Tiba-tiba Hajar Aswad dari sini, hah? Ya Allah belum ada doanya ini. Saya pasti beneran demi Allah itu. Makanya saya kecil 3 kali, karena yang pertama tiba-tiba segampang itu suruh nyampe Hajar Aswad, sampai di depannya saya belum ada doanya. Saking ya Allah pasti bisa, ya Allah pasti bisa, pasti yang udah direncanain itu buyar. Kan suka deg-degan nervous ya. Terus buyar, udah pertama yang kedua baru saya ucapkan sekali lagi deh ya Allah, sekali lagi. Baru ditahan-tahan tuh orang tinggi gede, kita masih kecil gini. Tapi saya sempat menoleh ke belakang, saya sempat bilang, oh ini toh masalah yang besar dalam hidup gue ya. Lo ngalang-ngalangin gue ya, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Cuma perkara sikut orang pendek ini, itu orang segede-gede mundur ya. Langsung saya yang ketiga. Dan udah gitu, ya Allah udah saya gak mau selama. Udah cukup 3, gantian yang di belakang kasihan. Udah saya bergeser, saya diarahkan ke pintu. Saya gak tahu handphone saya kasih siapa di depan saya juga gak tahu. Saya titipin aja ke dia. Saya pegang pintu, saya ucapkan doanya, semuanya saya ucapkan doanya. Tapi saya tangan saya naik terus. Sampai saya turun ketika di kuping saya itu Assalamualaikum alif. Baru saya turunkan tangan dan menangis. Dari situ akhirnya saya baru mengerti, ya Allah, ketika kita berprasangka baik, pasti Allah kasih yang baik. Tapi kalau kita prasangkanya gak bisa, ragu, gak yakin, ya mantapkan hati dulu, mungkin Allah baru mau jawab. Dari situ saya cuma bilang, ya Allah, besok Jumatan saya setelah itu saya harus pulang. Sempurnakan dari saya tahajud sampai saya isya. Saya harus ada di depan pintu Ka'bah. Harus posisinya. Geser ujung-ujungnya pintu. Geser ujung-ujungnya pintu. Kita udah bertahan, kanan kiri kita udah beda negara orangnya. Tapi kita dikasih semuanya sama Allah. Sampai saya cuma bilang, sholat jenazah belum ada jenazahnya sih. Sampai kita dikasih lihat itu jenazahnya. Ya Allah, salah ngucap, kita udah cukup, udah gak mau lihat lagi ya Allah. Gara-gara nyasar kita akhirnya disuruh melihat jenazah. Makanya aku bilang, jangan asal ucap, karena begitu dekatnya kita dengan Allah. Ya, makanya pada saat itu aku langsung bilang, berprasangka baik sama Allah, Allah pasti kasih jalan. Ya, sampai saya bertemu dengan Habib Nabil, itu yang selalu membimbing saya, selalu mendukung, mendengarkan cerita,
apapun itu, ya gak usah didengerin ceritanya, udah pada tahu kan ya. Jadi saya cuman bilang ya Allah, buat sabar itu susah. Sabar itu sulit. Tapi yang saya lakukan sampai saya masih bisa tersenyum saat ini, gak ada lagi yang lain kecuali sholat. Zikir pasti. Jadi sampai menurut saya lega hatinya. Kenapa saya bilang seperti itu dan saya semangat bertemu dengan saudara-saudaraku yang ada di sini? Karena segitunya saya ingin bertemu dengan banyak orang yang memang benar-benar mencintai Allah, itu luar biasa. Aku bertemu dan berdampingan dengan orang-orang soleh saat ini, itu juga gak pernah aku bermimpi. Jadi cuma bilang, ya Allah, luaskan hati hamba, sabarnya luaskan, Amin. dan berikan hamba keikhlasan yang benar-benar ikhlas. Amin. Tidak mau aku itu jadi orang yang mulutnya ikhlas tapi hatinya enggak. Jadi cuma kepingin ya Allah, kasih saya senyuman apapun yang saya lewati. Jadi apapun yang saya jalani, kasih saya senyuman. Saya tidak ingin menjadi manusia pembenci. Saya tidak ingin menjadi manusia yang munafik. Jadi selesaikan semuanya biar Allah yang atur. Dan ketika Allah panggil saya suatu saat nanti, saya cuma harus meninggal dalam keadaan Islam. Amin. Dia sudah tidak ingin lagi yang namanya menjadi atau orang harus tidak, tapi ternyata koreksi diri itu sebelum koreksi orang lain, dan mendekatkan diri sama yang orang baik akan menjadi baik,